Kami dari Program Studi Psikologi Universitas Bunda Perjuangan Karawang akan bekerjasama dalam pemeriksaan psikologi dengan teman-teman. Hari ini kepada saudara akan dilakukan pemeriksaan psikologi yang sering disebut dengan psikotes. Sebenarnya hal ini bukan merupakan salah satu tes karena tidak mengandung pengertian lulus atau tidak. Tujuan pemeriksaan psikologi kali ini adalah evaluasi kepribadian untuk seleksi tes penerimaan mahasiswa baru. Sehingga kami mohon kesediaan saudara untuk mengerjakan secara optimal agar kami dapat membantu saudara dengan sebaik-baiknya. Persoalan yang akan disajikan beraneka ragam, ada berupa kalimat, hitungan, gambaran, dan sebagainya. Namun semua akan kami jelaskan terlebih dahulu sehingga saudara akan dapat mengerjakan dengan baik. Yang penting, dengarkan baik-baik petunjuk yang akan diberikan. Kerjakan apa yang diperintahkan saja, jangan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Jika belum memahami petunjuknya, bertanyalah pada saat kesempatan bertanya diberikan, sebelum saudara dipersilahkan untuk mengerjakannya. Apabila sedang berlangsung, pertanyaan yang diajukan tidak akan dijawab. Waktu mengerjakan dibatasi, namun batas waktunya tidak ada yang tidak diberitahu kepada saudara. Waktu untuk mengerjakan dibatasi, namun batas waktunya ada yang diberitahukan kepada saudara. Oleh karena itu, kami harap saudara bekerja secara efisien. Karena kita bekerja dalam kelompok, maka kita akan mulai pada saat yang bersamaan dan selesai bersama-sama pula. Jangan ada yang mendahului mulai, tetapi juga jangan ada yang masih tetap mengerjakan setelah aba-aba berhenti diberikan. Saudara boleh menggunakan ballpoint atau pulpen saudara, kecuali pada saat tes tertentu kami akan mengharuskan saudara menggunakan pensil yang kami bagikan. Tidak diperkenankan menggunakan penggaris atau penghapus. Bisa dilihat di kertas lembar saudara di pojok kanan atas dengan penomoran yang telah ditentukan seperti contoh berikut: nomor pemeriksa 01/5A UBPK /2017, tanggal nomor pemeriksa 16 Februari 2017. Pengisian lembar riwayat hidup ini belum merupakan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya, tetapi baru merupakan pengumpulan data untuk melengkapi berkas saudara. Gunakanlah ballpoint atau pulpen saudara. Mari kita mulai. Selanjutnya, boleh dituliskan dengan huruf biasa, tidak perlu dengan huruf cetak. Istilah tempat dan tanggal lahir, yaitu kota di mana saudara dilahirkan, serta tanggal, bulan, dan tahun lahir saudara. Jenis kelamin, coret yang tidak sesuai dengan keadaan saudara. Agama, istilah dengan agama saudara. Status, coret sesuai dengan keadaan saudara. Alamat, tulislah alamat lengkap saudara beserta nomor telepon rumah atau nomor HP saudara jika ada. Jangan lupa mencantumkan nomor kode pos alamat saudara. Nama ayah, isilah dengan nama lengkap ayah dengan huruf cetak dan gelar kesarjanaan di belakang nama. Jika ayah saudara telah meninggal, tulislah almarhum di antara tanda kurung di belakang nama ayah. Pekerjaan, isilah dengan nama pekerjaan ayah, misalnya pensiunan PNS, pegawai Freeport, TNI AD, dan sebagainya. Jika ayah saudara telah meninggal, tulislah pekerjaan terakhir ayah saudara. Alamat ayah, jika sama dengan saudara, cukup ditulis dengan izin saya. Jika beda, tulislah alamat ayah saudara dengan lengkap, termasuk kode pos dan nomor teleponnya jika ada. Jika ayah saudara telah meninggal dunia, alamatnya dicoret saja. Nama ibu, isilah dengan nama kecil ibu, bukan nyonya, mengikuti nama ayah. Jika telah meninggal, tulislah almarhumah di antara tanda kurung di belakang nama ibu. Tulislah pekerjaan ibu jika ibu bekerja. Jika tidak bekerja, tulislah ibu rumah tangga. Alamat ibu, jika serumah dengan saudara, cukup ditulis dengan ibu saya. Jika sama dengan ayah, tulislah ibu ayah. Namun jika berbeda, tulislah alamat ibu saudara dengan lengkap, termasuk kode pos dan nomor teleponnya jika ada. Jika ibu saudara telah meninggal dunia, alamatnya dicoret saja. Jika telah selesai, marilah kita lanjutkan lagi. Di bawah garis itu terdapat beberapa judul yang berbeda.
bulan, tempat, dan tahun lulus. Pada kolom nama sekolah, tulislah nama sekolah, misalnya SDN, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulusnya tahun berapa. Sejajar dengan SMP sekolah menengah pertama, tulislah nama SMP saudara, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulusnya berapa. Sejajar dengan SMA atau sekolah menengah atas, tulislah nama SMA saudara, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulusnya tahun berapa. Di belakang tahun lulus harap dituliskan jurusan yang ditempuh di SMA, misalnya IPA, IPS, atau bahasa. Sejajar dengan perguruan tinggi, pada nama sekolah dituliskan nama universitas atau sekolah tinggi atau akademi. Di kolom bagian dituliskan fakultas dan jurusan, tempat dan tahun lulus seperti tadi. Jika belum lulus, di belakang tahun lulus harap dituliskan sampai semester berapa. Yang kedua, kursus atau upgrading. Apabila saudara pernah mengikuti beberapa kursus, tulislah 3 kursus paling utama yang pernah saudara ikuti. Macam kursusnya apa? Misalnya komputer programming, tata buku, internet, bahasa Inggris, dan lain-lain. Tempat kursus yaitu kota di mana kursus itu diselenggarakan, lamanya kursus. Beberapa bulan, pada tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa, dan instansi penyelenggaranya apa, misalnya triad, IF, les, privat, atau lain-lain. Jika pernah mengikuti kursus, harap dicoret seluruhnya. Yang ketiga, pengalaman bekerja. Bagi saudara yang pernah bekerja pada sebuah instansi tertentu, tulislah pengalaman bekerja yang penting saja. Kemudian, tuliskan macam pekerjaan atau nama instansi tempat saudara bekerja, tempat atau kotanya di mana, pangkat atau jabatan saudara apa, dan lamanya bekerja dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau belum pernah bekerja, harap mencoretnya saja. Berikutnya yang terakhir, yang keempat, kehidupan berorganisasi ini hanya diisi kalau saudara pernah ikut aktif dalam organisasi yang baik di dalam maupun di luar sekolah atau kampus, misalnya pramuka, karang taruna, organisasi pencinta alam, dan sebagainya. Untuk organisasi di lingkungan sekolah atau kampus yang keanggotaannya otomatis hanya diisi apabila saudara pernah menjabat sebagai pengurus, seperti pengurus OSIS atau senat mahasiswa dan sebagainya. Tulislah 3 organisasi yang saudara anggap penting yang pernah saudara ikuti. Isilah nama organisasi saudara, jabatan saudara sebagai apa, lamanya berapa bulan atau berapa tahun sampai tahun berapa, dan tempat atau kotanya di mana. Di bagian ke-6 ada kesenian. Cara mengisinya sama dengan nomor 5. Sekarang di bagian ke-7, kegemaran atau hobi. Yang dimaksud dengan kegemaran atau hobi adalah kegiatan produktif yang saudara lakukan pada waktu senggang, misalnya memasak, berkebun, mengumpulkan perangko, atau membuat alat-alat elektronik dan sebagainya. Yang ke-8 ada cita-cita. Harap saudara isi dengan cita-cita yang konkret atau real, misalnya ingin menjadi insinyur, dokter, tentara, dan lain sebagainya. Jangan tuliskan ingin menjadi warga negara yang berguna bagi bangsa dan negara, ingin menjadi ayah atau ibu yang bijaksana, dan sebagainya, karena cita-cita semacam itu terlalu umum dan kabur. Yang ke-9 ada saya anak ke istilah dengan urutan atau kedudukan saudara dalam keluarga, apakah ke-1, ke-2, atau keberapa, terutama yang saudara kandung. Jika saudara anak pertama, maka kolom kakak dicoret semua. Saudara hanya mengisi kolom adik. Jika saudara mempunyai adik, mulailah dengan mengisi jenis kelamin adik. Yang pertama dengan melingkari huruf L untuk laki-laki atau huruf P untuk perempuan. Kemudian tulislah
pekerjaan atau sekolah, instansi dan jabatannya. Kalau sudah bekerja, atau sekolahannya, dan kelas atau semester berapa. Jika masih sekolah, lanjutkan sampai dengan adik yang saudara paling kecil. Jika saudara anak ketiga, maka kolom kakak harus saudara isi dengan data kakak saudara. Lingkarkan jenis kelamin kakak saudara. Kemudian isilah kolom pekerjaan atau sekolah seperti dijelaskan tadi. Lanjutkan dengan kolom adik apabila saudara mempunyai adik. Jika saudara tidak mempunyai adik, harap kolom adik dicoret seluruhnya. Kalau saudara anak tunggal, kolom kakak dan kolom adik seluruhnya dicoret. Yang ke-10, apakah saudara pernah sakit keras? Pertanyaan ini harap dijawab jika saudara pernah sakit keras atau sakit yang memerlukan perawatan lama atau intensif, atau yang disarankan yang dirasakan berat. Coretlah kata tidak, demikian sebaliknya. Jika pernah sakit keras, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Tulislah apa penyakit saudara, bila mana terjadi, dan apa akibat dari penyakit saudara tersebut, baik akibat fisik maupun psikis. Jika tidak pernah sakit keras, coretlah pertanyaan di bawahnya. Yang ke-11, apakah saudara pernah mengalami kecelakaan berat? Yang dimaksud dengan kecelakaan berat adalah kecelakaan yang menimbulkan cacat yang masih dirasakan akibatnya sampai saat ini, atau yang harus dirawat di rumah atau di rumah sakit dalam waktu yang cukup lama. Jika pernah, coretlah kata tidak. Jika tidak pernah, coretlah kata pernah. Jika pernah kecelakaan berat, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Tulislah kecelakaan apa yang saudara alami. Yang terakhir, pernahkah saudara mengikuti psikotes? Maksudnya adalah pemeriksaan psikologi sebelum hari ini. Jika pernah, coretlah kata tidak, dan sebaliknya. Kalau pernah, jawablah pertanyaan di bawahnya. Bila mana cukup diisi dengan tahunnya saja. Cukup diisi dengan kotanya saja dan tujuannya untuk apa. Misalnya, memilih jurusan, seleksi masuk sekolah, seleksi pegawai, dan sebagainya. Jika lebih dari sekali, harus dituliskan semuanya. Kalau tidak pernah, harap coret pertanyaan di bawah ini. Jika sudah selesai, di bagian kanan bawah, tulislah kotak tempat pemeriksaan psikologi berlangsung, tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian saudara harus tanda tangan dan diberi nama yang jelas. Baiklah saudara-saudara, pengisian lembar riwayat hidup sudah selesai. Letakkan alat tulis saudara dan telitilah kembali yang sudah saudara tulis. Jika sudah selesai, letakkan lembar riwayat hidup di sisi meja yang kosong untuk dikumpulkan. Sekarang kita akan mulai dengan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya. Kepada saudara yang telah dibagikan sehelai kertas kosong, ambillah kertas itu dan di sudut kanan atas ini silahkan tulis nomor, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, tanggal pemeriksaan. Baik, jika sudah selesai, letakkan alat tulis saudara dan perhatikan ke depan. Sekarang balikkanlah kertas saudara demikian, sehingga saudara menghadapi halamannya yang seluruhnya kosong. Perhatikanlah seluruh halaman ini sekarang adalah milik saudara. Sekarang silahkan saudara gambar seorang manusia. Dalam menggambar nanti, saudara harus menggunakan pensil, tidak boleh menggunakan penghapus, penggaris, dan alas. Apakah di sini ada pertanyaan? Jika tidak ada, ambillah pensil saudara dan silahkan mulai. Waktu yang diberikan 10 menit dari sekarang. Ya, selesai. Dan berilah keterangan dari gambar saudara tentang jenis kelamin dan umurnya, serta aktivitas yang dikerjakan saudara.
pemeriksaan psikologi pada hari ini. Terima kasih atas kerjasama yang telah kita lakukan. Semoga apa yang saudara jalani pada hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan saudara di masa yang akan